Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Hendra. Bagaimana kabarnya nih Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah juga Bu, saya juga baik gitu. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Bu ya, sebagai awal saja di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih terkait coaching hari ini, dan saya juga mau tanyakan tentang rubrik penilaian hari ini, dan juga coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rubriknya gitu ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah berbobot atau belum gitu. Nah, di sini lalu saya di sini ingin menilai ya, ibaratnya melihatlah gitu, apakah sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching gitu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi seperti itu. Nah ya, langsung aja di sini. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bu Lilis ya, adalah kompetensi apa yang akan Bu Lilis kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Pak, atau present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Lalu berikutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Lilis kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi seperti itu? Pak Hendra, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang spesifik itu yaitu tentang present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, bagus sekali Bu ya. Lalu kemudian yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang dihadapinya, atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu, baik ya. Mungkin gitu ya untuk observasi kali ini Bu ya. Silakan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya gitu. Oke, siap. Silakan. Terima kasih ya, Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Lis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Bu Lis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Ade, saya senang sekali bisa diskusi tentang permasalahan motorik kasar yang ada di tingkatan TK ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin sekali mencari solusi untuk membantu anak-anak yang mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan motorik kasarnya. Saya ingin mereka semua terlibat aktif dalam semua kegiatan motorik kasar yang ada di sekolah gitu Bu Lis. Oke, siap. Itu tujuan yang bagus ya Bu Ade. Kita bakal carikan solusi bersama-sama ya Bu Ade untuk menentukan tujuannya. Saya mau menciptakan lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah itu yang bisa mendukung gitu semua keterlibatan anak-anak dalam perkembangan motorik kasar gitu ya, biar semuanya lebih percaya diri ketika mengikuti kegiatan Bu Lis gitu ya. Oke, siap, paham. Jadi tujuan Bu Ade adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak ya Bu. Ya, nah sekarang bagaimana menurut Bu Ade rencana pertemuan ini? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi ya Bu. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, sejauh ini Ibu sudah mencapai di posisi yang keberapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 saya merasa masih berada di skala 5 gitu ya. Saya masih perlu banyak untuk bisa belajar tentang cara bagaimana mendukung perkembangan motorik kasar terhadap anak-anak ini Bu Lis. Oke, wajar kok itu Bu Ade, sudah bagus. Nah sekarang, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini? Kekuatan saya ada sebagai guru gitu ya, saya ingin menjadi role model gitu. Dari sayanya dulu, kemudian
ke anak-anak, bisa memberikan contoh-contoh untuk latihan perkembangan motorik kasarnya untuk anak-anak ini. Jadi sebagai contoh dulu aja dari kita gitu. Bagus Bu, udah bagus sekali itu Bu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari situasi seperti ini? Saya akan mencari saran dari beberapa rekan guru. Saya juga mau mencari referensi dari YouTube maupun dari sosial media ya tentang bagaimana cara mengembangkan motorik kasar untuk anak-anak gitu ya Bu. Oke, bagus Bu. Nah, ada tidak hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul gitu Bu? Untuk hambatan ya pasti ada aja ya Bu ya, masih kemungkinan anak-anak masih ada yang takut-takut gitu ketika mau mencoba berlatih di motorik kasar gitu ya, karena memang masih baru gitu ya kalau anak-anak gitu Bu Lis. Nah, gimana solusinya tuh Bu kalau kita menghadapi hambatan-hambatan seperti itu? Mungkin saya bisa memberi berbagai macam variasi latihan ya, yang bisa memberikan perhatian ekstra juga kepada anak yang masih minder gitu, yang masih belum percaya diri, bisa lebih tumbuh rasa percaya dirinya dengan perhatian dari kita. Kemudian kalau latihannya bervariasi, insya Allah ya anak-anak jadi tertarik lah untuk terjun langsung gitu untuk berlatih. Oke. Bu Ade udah punya beberapa solusi ya berarti. Sekarang gimana rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan ini? Saya mau membuat rencana mingguan ya. Dalam RPP itu kan sebelumnya ada rencana mingguan yang berisi tentang latihan-latihan yang bisa kita lakukan bersama di kelas gitu, dengan bervariasi gitu. Dalam seminggu ini latihannya akan berbeda-beda setiap harinya gitu Bu. Oke, siap. Adakah prioritas tertentu dalam rencana tersebut? Prioritasnya ya tentu saja akan memberi kesempatan bagi semua anak-anak untuk berpartisipasi tanpa merasa tertinggal gitu ya. Iya. Kira-kira berapa lama tuh Bu waktu yang dibutuhkan Ibu buat menjalankan rencana tersebut? Kebetulan karena kita berhadapan dengan anak-anak, ya mungkin saya akan memakan waktu sekitar 1 bulan dalam pelaksanaannya Bu Lis. Oke. Sekarang bagaimana cara Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu susun tersebut? Terlihat dari keikutsertaan anak-anak gitu ya, udah seberapa banyak anak-anak yang terlibat dalam kegiatan motorik kasarnya gitu. Jadi di sana hasilnya gitu. Sekarang bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul? Kita bisa mengevaluasi rencana setiap minggu dan caranya mencari tahu apa yang sudah bekerja, sudah berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki dari rencana yang sudah saya buat dalam rencana mingguan tadi Bu. Oke, siap. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus itu Bu. Komitmennya terhadap rencana ini bagaimana Bu? Komitmen ya untuk terus berusaha keras dan tetap menjalankan rencana ini dengan secara konsisten sehingga rencana ini bisa terlaksana gitu Bu. Oke. Nah, siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Kemudian saya juga minta persetujuan dari kepala sekolah serta dukungannya untuk memfasilitasi peralatan untuk motorik kasar anak gitu ya Bu. Iya Bu, bagus Bu. Bagaimana Ibu berencana untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini selesai? Saya berencana untuk melakukan tindak lanjut dengan berdiskusi sesama rekan guru gitu, bagaimana membuat rencana mingguan yang menarik dalam RPP untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Bagus Bu Ade, saya yakin Ibu bisa sukses dalam menemukan dalam memberikan dukungan pada anak-anak khususnya dari perkembangan perkembangan motorik kasarnya ya Bu, sudah bagus. Oke, terima kasih Bu Lis. Saya jadi bersemangat untuk menjalankan rencana ini. Tidak masalah Bu Ade. Ingat, Ibu berperan penting dalam perkembangan anak-anaknya ya Bu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Ibu perlukan. Oke, terima kasih. Saya akan terus berusaha untuk
berusaha sebaik mungkin melaksanakan rencana tadi, Bu Lis. Terima kasih. Semangat Bu Ade. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hendra. Oke Bu, tadi tuh sudah melakukan coaching ya dengan Bu siapa tadi? Bu Ade. Ya, dengan Bu Ade. Ya, Iya, alhamdulillah Bapak, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Ade. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. lancar. Nah, gini Bu, sebelum kita penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya, pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Siap Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan tentunya untuk menemukan solusi atau ide-ide. Oke, bagus Bu ya. Menurut saya sebagai observer nih ya Bu ya, tadi proses coaching tadi Bu Lilis dengan Bu Ade sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Lilis juga sudah menggali ya, berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ade sehingga Bu Ade bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahan tersebut ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sama Bu Lilis ya, dengan prinsip coachingnya. Nah, di sini pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan ke Bu Lilis, yaitu sebelum penutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya ya Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu, sangat bagus sekali tadi coachingnya, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya, lebih baik lagi dan lebih interaktif lagi coachingnya gitu. Demikian mungkin observasi kali ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ojat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Pak Ojat nih? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya, terkait coaching. Yang pertama yang akan diskusikan itu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Yang kedua yang akan saya amati dan saya nilai itu mengenai percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut nanti merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu, kan gitu ya. Nah, dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira dari tiga kompetensi itu mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, Pak Ojat. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Pak, atau prinsip. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira nih Bu, yang secara spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dari kompetensi tersebut, yang secara spesifik ya Bu ya? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi mendengarkan aktif
dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikatornya nih Bu. Nih, indikatornya bagaimana yang atau apa yang diinginkan Ibu selaku coach dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, dengan demikian ya Bu, sebagai percakapan pra-observasi yang kita lakukan kali ini, jadi nanti silakan Bu Ade sebagai coach dan Ibu Lilis sebagai coachingnya untuk melakukan kegiatan percakapan coaching. Dan nanti saya mohon izin untuk melakukan atau mengamati setiap percakapan dari kegiatan coaching Ibu. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk kompetensinya juga apakah nanti sudah bisa ditingkatkan oleh Ibu Ade selaku coaching. Dan terima kasih. Nanti semoga percakapannya bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar. Sekali lagi silahkan Ibu Ade dan Ibu Lilis nanti untuk melakukan percakapan coaching. Semoga terlaksana dengan baik. Ya, silahkan. Oke. Terima kasih Pak Ojat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah. Bu Lilis dengar-dengar ya, Bu Lilis mau ada yang mau disampaikan nih hari ini. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan? Iya Bu Ade, betul nih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ade. Tapi sepertinya kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya, cukup 12 sampai 15 menit aja. Boleh kira-kira apa ya tujuan dari obrolan kita kali ini? Dari obrolan kita ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas 5 Ibu. Oh iya, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalah apa ya kira-kira ya Bu? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yaitu saya kan megang kelas 5 ya Bu, yang tahun ini siswa-siswanya tuh sangat beda dengan yang tahun kemarin. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah Bu. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan tidak mau bareng gitu, tidak mau bekerja sama tuh Bu. Jadi saya tuh merasa bingung harus gimana gitu teh Bu. Oke, Ibu jadi Bu Lilis ini merasa bingung gitu ya menghadapi keadaan muridnya di kelas yang ada kurang kerjasama, kurang kebersamaan di dalam kelompok kegiatan pembelajarannya gitu ya? Iya betul Bu Ade. Iya, tadi kan Bu Lilis mengatakan murid-muridnya belum bekerja sama saat pembelajaran. Iya. Idealnya di murid-murid di kelas Bu Lilis ini harusnya bagaimana nih? Iya, mereka harusnya dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok ya Bu, secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Ibu lakukan supaya muridnya bisa bekerja sama seperti yang diinginkan tadi tuh? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dulu Bu di RPP yang menjadikan anak itu aktif bersama gitu Bu Ade. Oke, jadi Bu Lilis ini sudah memasukkan gitu metode diskusi. Udah bagus ya Bu ya, karena metode ini diterapkan sesuai dengan tujuan yang tadi. Namun karakter kerjasama dan kolaborasi murid masih dirasa kurang muncul mungkin ya Bu. Nih dari skala dari 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana Bu Lilis sekarang sudah mencapai tujuannya? Saya merasa posisi saya sekarang ini ada di skala 5 Bu Ade. Sudah bagus ya, yang diinginkan sama Bu Lilis dari skala 5 pengen ningkatnya ke skala berapa kira-kira? Inginnya saya sih pengen ada di posisi 9 Bu Ade, tapi masih sulit gitu Bu. Oke. Kira-kira selain metode diskusi,
pasti ada cara lain ya, kira apa yang agar mencapai tujuan tersebut yang bisa dilakukan gitu. Oh iya Bu Ade, mungkin saya harus memotivasi murid dulu ya Bu sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran saya akan utamakan penilaian sikapnya terlebih dahulu ya Bu. Yang saya akan tekankan itu nilai sikapnya dulu, dan di akhir kegiatan saya akan melaksanakan refleksi yang saya lakukan terkait nilai sikap tersebut, dan saya akan memberi apresiasi terhadap murid tersebut yang bisa menjaga kebersamaan. Oke, itu di dalam pembelajaran udah bagus ya Bu ya. Kalau di luar pembelajaran barangkali ada bagaimana tuh? Iya Bu Ade, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi yang beregu tuh Bu Ade, dan saya akan mengadakan permainan untuk mengenal temannya lebih dalam lagi. Luar biasa sekali ya Bu Lilis ya. Kira-kira rencana apa untuk mencapai tujuan tersebut yang akan dilakukan sama Bu Lilis nih? Saya akan memasukkan motivasi dalam kegiatan inti pembelajarannya, dan saya akan informasikan kepada murid-murid saya bahwa sikap bekerja sama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Serta nanti di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama, kekompakan mereka gitu Bu. Bagus sekali Bu Lilis. Bagus sekali nih dari rencananya. Itu berapa lama kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan Bu Lilis untuk melakukan hal tersebut nih? Kira-kira target saya 1-2 minggu lah Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin ya Bu ya. Untuk selanjutnya nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut nih? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakannya yaitu nilainya sikap Bu. Berikutnya diikuti dengan nilai keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ini Bu. Di luar pembelajaran nanti saya akan mengadakan permainan untuk melatih kebersamaan atau beregu antar mereka Bu. Oke, bagus sekali Bu Lilis ya. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu dalam merencanakan pembuatan RPP ini Bu Lilis? Nanti saya akan buat sendiri dulu Bu. Nanti saya setelah saya buat sendiri, saya akan diskusikan dengan rekan sejawat saya. Barangkali ada yang perlu direvisi, saya akan revisi. Kemudian setelah itu saya akan diskusikan lagi dengan atasan saya, kepala sekolah. Barangkali ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang gitu Ibu. Oke. Baik sekali ya, Bu Lilis akan membuat perencanaan pembelajarannya bersama kolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya maupun dengan kepala sekolahnya. Oke, menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Dari percakapan kita kali ini, alhamdulillah saya jadi sudah menemukan ide Ibu dan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu, terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama, yang belum bisa kompak dalam hal penugasan berdiskusi kelompok itu. Alhamdulillah Bu Lilis ya, kita sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Lilis akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Terima kasih Bu Ade sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan kali ini bisa saya terapkan dan berhasil ya Bu. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Ojat. Ya, Bu Ade sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Bu Lilis ya. Iya, alhamdulillah Bapak sudah selesai barusan ya. Baik, nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawabnya.
sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi dari coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atau ide-idenya. Gitu ya Pak? Baik, Ibu, menurut saya sebagai observer ya, Ibu tadi pada saat proses coaching tadi Ibu Ade dengan Ibu Lilis sebagai coachingnya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu Ade sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada Ibu Lilis selaku coach. Nah, terus bisa juga menemukan solusi dan ide dari permasalahan yang coach hadapi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan dengan prinsip coaching gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan dari coaching tadi, yaitu saya ingin dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya ya, alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi Pak. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Oja. Waalaikumsalam Bu Lilis. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bapak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian saya ya Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bapak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi itu kan ada presence, terus mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik yang akan saya kembangkan itu presence dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bapak. Kemudian yang terakhir ya Bapak, yang ingin saya tanyakan yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi yang saya inginkan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah mengatasi permasalahannya tersebut. Oh iya Pak, demikian dulu ya Pak untuk pasca observasi kali ini. Silahkan Bapak lakukan coachingnya dengan coach Bapak. Selamat bercoaching ya Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Ojat. Waalaikumsalam Pak Hendra, silahkan. Oke, selamat siang Pak ya. Apa kabar Pak Ojat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Hendra, selamat siang juga. Pak Hendra gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak?
Terima kasih Pak. Jadi gini, saya ingin berdiskusi sebentar dengan Pak Ojat. Kebetulan saya ada permasalahan Pak di kelas tuh, yaitu terkait pembelajaran di kelas tentang pelajaran saya seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada permasalahan di kelas terkait pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya. Nah gini Pak, kira-kira dari pertemuan ini apa yang diharapkan oleh Pak Hendra? Jadi gini Pak, di mata pelajaran saya itu, yang saya ajarkan ya, sebagian siswa ada yang kurang mengerti ya, yang kurang dimengerti oleh siswanya, dan di sini yang saya harapkan bagaimana semua siswa mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh saya, seperti itu Pak. Baik, jadi intinya materi yang Pak Hendra ajarkan itu ingin bisa dimengerti oleh seluruh siswa gitu ya Pak ya. Nah, terus apa yang dirasakan Pak Hendra dari keadaan seperti itu Pak? Oke, ya betul Pak. Jadi seperti ini. Jadi kebetulan saya tuh guru produktif Pak ya, guru produktif TKJ gitu. Dan di sini pasti saya melakukan praktikum ya, melaksanakan praktikum di lab karena mereka dalam pengetahuan mah otomatis dia udah atam lah, udah bisa lah dalam pengetahuan mah. Tapi dalam segi keterampilan belum lah ibaratnya, belum. Jadi saya bawa ke lab praktikum, tapi di sini ada beberapa siswa ya, kelompok siswa yang saya mata pelajaran saya yang saya sampaikan itu kurang memahami mereka itu, apakah saya yang salah mengajarnya atau memang tidak suka ke saya atau gimana gitu. Saya juga nggak tahu. Baik. Jadi di sini Pak Hendra sudah memberikan perhatian ya. Di sini Pak Hendra merasakan ada beberapa siswa yang kurang atau sulit memahami materi praktikum yang Pak Hendra sampaikan. Nah, begini Pak, yang Pak Hendra sampaikan, apa ada yang mempengaruhi siswa gitu ya, sehingga siswa tersebut kurang memahami apa yang Pak Hendra ajarkan? Yang mempengaruhinya mungkin dari segi metode pembelajaran, mungkin apa ya, yang saya sampaikan itu mungkin ada siswa yang memahami atau tidak gitu ya tentang pembelajaran tersebut, dan mungkin dari karakter saya dalam mengajar mungkin kurang baik dan sebagainya, kurang bisa bisa diterima lah oleh beberapa kelompok siswa tersebut. Dan di sini siswa itu jadinya ya belum mengerti di sini tuh. Jadi yang masih bingung juga, apakah siswa yang sudah mengerti ini karena suka sama pelajarannya atau memang suka sama sayanya dalam mengajar. Dan yang saya juga bingung itu, yang tidak mengerti itu apakah dia tidak suka sama saya atau sama mata pelajarannya, seperti itu. Baik, Pak Hendra ini dapat tahu bahwa siswa Pak Hendra belum paham, itu indikatornya dari mana Pak, kira-kira Pak? Oke, jadi ini Pak, saya itu melakukan praktek ya. Prakteknya itu ibaratnya membuat suatu jaringan komputer, dan di situ siswa itu diharuskan connect ke internet, bisa konfigurasi dan komputer tersebut bisa internetan. Nah, dan di hasilnya, di akhirnya itu ya itu tadi bisa internetan. Dan beberapa siswa yang saya lihat hasil terakhirnya itu ya beberapa ada yang belum bisa, dan itu saya lihat dari situ kehasilan dari akhirnya. Ya, ya udah bagus sekali ya Pak ya. Jadi yang Pak Hendra ajarkan ini itu sebuah project ya Pak ya, yang hasilnya itu harus mengharuskan sebuah produk ya. Yang produknya di mana di sini komputernya harus terkoneksi ke internet, begitu ya Pak ya? Iya, seperti itu Pak. Nah,
begini Pak, kira-kira nih untuk produk yang dihasilkan siswa yang paham terhadap pembuatan produk tersebut, apa yang diajarkan oleh Pak Hendra, itu kira-kira kalau diukur apabila 1 sampai dengan 10 untuk siswa yang paham itu 10 gitu ya Pak ya. Nah kira-kira berapa ukurannya Pak? Keseluruhan Pak, keseluruhan Ya. siswa. Apa Ya satu-satu? keseluruhan Pak. Keseluruhan ya. Oke. Untuk keseluruhan yang memang yang saya ajarkan itu antara dari 1 sampai 10 itu, kalau memang 10-nya itu adalah yang bisa levelnya ya, yang udah mahir gitu ya. Dan di sini saya kasih levelnya itu dari keseluruhan ini paling baru 5 Pak. Itu yang saya lihat gitu untuk seluruh siswa. Ya. Jadi baru di level 5 ya Pak ya. Wah, lumayan jauh sekali ya Pak ya. Berat ya dengan apa yang diharapkan Pak Hendra gitu ya. Nah, kedepannya Pak, dari proyek siswa yang diharapkan Pak Hendra itu minimalnya level berapa Pak? Minimal level ya saya akan mengajar gitu ya saya tidak muluk-muluk minta langsung 10 dan sebagainya, lebih tinggi lagi gitu ya saya tidak muluk-muluk, karena kalau memang saya nargetinnya seluruhnya adalah 10 ya takutnya saya ujung-ujungnya marah-marah ke siswa gitu ya Pak ya, ke siswa, jadi memaksakan mereka harus bisa semua dan sebagainya gitu ya saya minimalnya paling 8 minimal ya, kalau syukur-syukur ya maksimalnya 10 lah gitu. 8 baik. Untuk mencapai level 8 tadi ya yang Bapak sebutkan, atau syukur-syukur bisa 10, itu kira-kira ada tidak metode atau langkah ataupun gagasan yang akan dilakukan supaya bisa mencapai level tersebut Pak? Yang sampai level tersebut ya. Nah di sini terkait siswa yang belum paham ya, di sini mungkin saya akan metodenya yaitu melibatkan siswa yang memang sudah bisa, sebenarnya sudah bisa dan mengerti, dan itu mungkin metodenya adalah metode teman sebaya lah, yang mengajarkan adalah temannya. Biasanya kan kalau temannya bisa mungkin lah diterima dengan baik oleh temannya, seperti itu. Mungkin itu Pak metodenya. Jadi dalam praktikum tersebut Pak Hendra itu sudah melakukan pemetaan mungkin ya, siapa saja yang sudah paham atau siapa saja yang belum paham. Berarti itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya sudah Pak itu. Jadi ketika saya di awal pembelajaran memang saya sudah menginstruksikan bahwa nanti di akhirnya itu ada hasil yang harus mereka hasilkan, yaitu koneksi internet yang di komputer masing-masingnya, dan keberhasilan, dan ketika di akhir mereka tidak bisa menampilkan hasil mereka, saya ingin mencoba dengan metode tutor sebaya. Ya, gitu. Baik. Jadi untuk mencapai tujuan yang diharapkan Pak Hendra supaya pemahaman siswa tersebut meningkat ya Pak ya, berarti salah satu caranya dengan cara tutor sebaya begitu ya Pak ya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi tidak Pak alternatif lain gitu yang bisa Pak Hendra lakukan? Oke. Alternatif ya bisa cari dari internet gitu kan, dari YouTube, karena mata pelajaran saya itu memang banyak lah di internet, itu hampir sama lah seperti itu. Baik, begitu ya Pak ya. Jadi alternatif lain yang Pak Hendra lakukan, yang akan dilakukan, berarti mereka disuruh mencari sumber yang lain ya, yang dirasa mereka bisa memahami gitu ya Pak ya. Nah, untuk sumber lainnya itu Pak, kira-kira seperti apa Pak contohnya Pak? Ya, contohnya yang tadi saya jelaskan itu kan dari YouTube ataupun Google, mereka mencari sendiri yang dirasa mereka mengerti, ya dirasa mengerti oleh mereka sendiri, lalu boleh mereka kerjakan di komputernya gitu, untuk konfigurasinya seperti itu Pak. Baik. Apakah ini Pak, apakah untuk mencari materinya itu siswa tersebut diarahkan atau tidak Pak, kira-kira Pak?
Oke, untuk mencari informasi tersebut, saya tidak mengarahkan, Pak ya. Saya tidak mengarahkan, mereka cari sendiri saja, mau dari manapun, terserah mereka. Yang penting mereka paham, gitu. Karena sama, biar sama lah. Ya. Baik, wah, luar biasa sekali ya Pak Hendra. Pak Hendra sudah menerapkan metode kurikulum merdeka ya, di mana Pak Hendra membebaskan siswa untuk mengeksplor materi-materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan siswa ya Pak ya. Nah, dari yang disampaikan Pak Hendra yang tadi, yang pertama tutor sebaya, itu sungguh luar biasa ya Pak ya. Gini Pak, sekarang untuk ide gagasan ini Pak, kira-kira nih Pak ya, dilakukannya kapan Pak? Untuk gagasannya yang tadi sudah saya jelaskan itu kemungkinan saya lakukan minggu depan, Pak. Ya, Minggu depan. minggu depan, karena minggu-minggu ini ya mereka masih STS lah atau PTS ya, tengah semester itu. Ya, baik. Begini Pak, mungkin ketika untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin tidak ada dukungan atau dari siapa gitu, kira-kira guru atau mungkin bisa yang lain yang bisa membantu Pak Hendra untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh Pak Hendra. Oh, jelas pasti itu harus ada dukungan ya Pak ya, terutama itu dari sekolah ya, dari sekolah atau kepala sekolah, rekan sejawat itu pasti ada, terutama ini dari sekolah terkait ya sarana prasarana yang memang saya membutuhkan PC gitu kan. Dalam satu ruangan lab itu kan hanya ada 20 ya, 20 PC, sedangkan siswa itu dalam satu kelas 36 Pak. Itu jadi di situ sarana prasarana otomatis masih kurang ya, walaupun saya juga berinisiatif juga berdua gitu dalam satu PC gitu, seperti itu Pak. Baik, dari diskusi kita hari ini Pak, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Hendra sekarang? Nah, perasaan saya alhamdulillah lega sekali Pak. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Ojat dan saya sudah menemukan ibaratnya solusinya juga gitu ya, terkait pembelajaran. Baik, sekarang jadi kapan nih kita bisa ngobrol lagi untuk membahas hasil dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Hendra? Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan Pak, setelah saya melakukan ide gagasan yang tadi. Baik Pak Hendra, semoga rencananya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga hasilnya tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Hendra gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktu hari ini, sudah berdiskusi dengan saya sampai bisa menemukan solusinya seperti itu Pak. Baik, sama-sama Pak Hendra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Baiklah Bapak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Hendra. Ya. Baiklah, sudah berjalan lancar ya Bapak tadi coachingnya. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atau ide-ide. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching Bapak tadi itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak.
dan juga sudah berusaha, Bapak itu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Koci ya, sehingga Koci bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahannya ya Pak. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Pak. Ya. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup ya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bapak tadi melakukan coaching yang barusan tadi dilaksanakan? Baik, kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coachingnya yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.